Lanjut, mungkin tadi tuh ya, dari kita yang sebelumnya lihat gitu ya, ada strategi untuk kolaborasi gitu ya. Kita bisa influencer, kemudian kita bisa ke customer gitu. Ini langsung dari customer gitu ya. Ini ke influencer, ini ke customer, ini ke society atau semua orang bisa membantu gitu. Jadi bisa ke influencer, bisa ke customer dan society. Nah, dari sini kita bisa membuat, saya selalu nyaranin untuk adik-adik selalu buat konten itu dalam storytelling. Jadi, di mana, eh sorry ya, ini pakai bahasa Inggris, cuman saya cerita aja. Di storytelling ini sebenarnya di dalam bisnis itu penting banget adik-adik. Jadi, kalau kita misalkan berkreasi gitu ya. Kita butuh namanya emotional connection, di mana bisa membangun si customer ini ngerasa seperti sahabatnya, temannya, atau customer yang memang disayang oleh si brand ini. Gitu. Gimana caranya? Kita bisa sering-sering kasih promote produk, misalnya buy one get one, atau misalkan ada diskon. Terus kemudian, eh contoh ya, adik-adik, sekarang ini siapa yang pernah ikut maraton? Kayak lari, nggak ada ya? Lari, terus nanti ikutan, terus kemudian dapat produknya, gitu. Sekarang tuh lagi orang suka kalau nggak lari, lari itu ya, konten lari maraton itu, atau si padel. Ada yang main padel? Pedal? Nggak ya. Nah, yang saya lihat, brand-brand udah ke arah sana. Gitu. Karena memang sekarang kontennya orang-orang lagi, sekarang ya menurut saya lihat adalah orang-orang udah pada aware kepada kesehatan. Jadi mereka sukanya lari, entah yang lagi hits padel-padel, terus kemudian sebelumnya misalkan tenis-tenis gitu. Nah, mereka ngikut dengan apa yang mereka suka. Nah, ketika misalkan ini si influencer ini suka main padel, suka maraton gitu ya. Ini maraton, lari. Nah, si brand-brand ini membuat suatu acara selain untuk memperkenalkan eh brandnya juga, tapi mereka juga membuat suatu orang ini menarik kesukaannya mereka. Contohnya, kalau dilihat Alfamart, Indomart, kemarin dia buat maraton adik-adik. Buat lari, terus setelah lari, itu kalau nggak salah, em, kemarin itu dia itu bayar untuk ikut maraton itu 500.000. Mas, 300 sampai 500.000. Nah, setelah larinya itu berhasil, dia dapat tas, dapat topi, terus kemudian dapat produk-produknya si Alfamart. Sejujurnya, saya bilang, aku dapat produk nih dari Alfamart besar banget, banyak gitu. Saya bilang, oh ini mah dia sebenarnya jualan produknya, gitu. Jualan produk yang mau mungkin maaf-maaf nih kadaluarsa 6 bulan lagi atau misalkan 1 tahun lagi yang memang untuk menghabiskan kategori produknya ini gitu. Jadi agar tidak terlalu lama di gudang. Nah, ini yang membuat mereka storytelling ini sebenarnya dari emotion gitu ya. Kita bisa cari yang memang mirip dengan kita gitu. Contoh bank-bank sekarang kalau adik-adik lihat itu bisa ngadain padel untuk acara, terus kemudian acara gambar, acara apa. Pokoknya kalau adik-adik lihat Gramedia, tahu yang Gramedia kan toko buku? Tahu kan yang Gramedia? Atau tahu ya. Nah, di Tahu Ibu. tahu kan? Oke.
Di Gramedia itu dia kan jualan alat tulis gambar gitu ya, alat apa gitu, buku gambar. Nah, itu mereka selalu ngadain acara untuk lomba gambar, lomba nulis, lomba apa gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang jadi, oh oke, itu masukan buat saya gitu. Jadi istilahnya membuat orang-orang merasa terlibat dengan si brand tersebut gitu. Ini yang membuat adik-adik setiap membangun brand, adik-adik harus tahu nih, membuat storytelling atau membuat promosinya seperti apa. Kemudian kita bisa mengolah konten dengan AI. Nah, itu tadi saya bilang musiknya, lagunya bisa pakai yang mana gitu atau bikin sendiri. Bahkan sekarang saya nggak tahu ya, itu sebenarnya AI itu jago banget gitu. Ada AI yang khusus untuk bikin lagu gitu. Kita dari suara kita sebentar gitu. Jadi kita em, dari nada dasar nada itu kita nyanyi gitu. Terus kemudian dia nangkep suara kita terus kita mix ke ini kita langsung bisa nanti jadi suatu satu lagu gitu ya. Itu pun juga bisa bikin kontennya dari mereka si AI ini. Nah, itu juga adik-adik bisa mungkin setelah kita selesai gitu ya nanti kita bisa bikin akhir-akhir saya ajarin cara buat konten di menggunakan AI karena saya biasanya AI yang buat konten video itu berbayar. Jadi saya mungkin nanti berbayar akhir-akhir aja ya kita nanti lihat AI yang berbayar apa aja nih gitu. Jadi saya coba untuk langganan terakhir-terakhir perkuliahan lah gitu. Nanti kita coba lihat konten-konten si AI ini yang memang berbayar seperti apa aja. Dulu saya pakai, cuman kalau pas lagi nggak bikin konten ya saya nggak pakai gitu, saya nggak berbayar. Tapi kalau misalkan lagi butuh banget, nanti saya bayar gitu. Kadang seperti itu. CapCut pun juga kalau adik-adik lihat itu banyak berbayar dan Canva pun juga. Nah, itu bisa nanti eh, adik-adik bisa langganan di mana untuk berbayar. Nanti saya kasih tahu semua, insya Allah. Jadi promo untuk all in si AI-nya itu gitu. Nah, kemudian ada 75% audiens yang memang masuk untuk mendemonstrasikan ini efektif apa enggak gitu. Jadi sebenarnya untuk si suatu brand yang di kontennya ini useful nggak sih ini berguna nggak bagi saya gitu ya dan bisa menjadikan mereka loyalitas meningkatkan loyalitas serta untuk membuat mereka aware sama atau mengetahui brand kita gitu jadi gimana tuh caranya dari storytelling itu misalkan cerita eh, contoh ya mungkin kalau adik-adik lihat brand kalau yang perempuan nih, Wardah. Kalau laki-laki Kolf untuk cuci mukanya ya. Ini bisa jadi brand sebesar ini gitu ya. Itu sebenarnya dia buat storytelling yang dulunya dia itu cuman ibu rumah tangga, terus dia usaha pabrik kecil-kecilan, sampo, terus kemudian dia susah payah, hampir bangkrut, kebakaran gitu ya, dia tetap bertahan. Itu ada ceritanya tentang brand itu. Nah, membuat orang-orang tuh kayak intouchable gitu dari si storytellingnya si ownernya ini. Nah, mungkin ownernya sekarang lagi sakit ya, tapi ya saya lihat ya, dia makin berkembang terus dan terus-terusan kalau nggak salah sekarang pada pengen jadi pegawainya Paragon itu yang punya si Wardah itu ya. Karena setiap tahun ke luar negeri atau apa gitu ya. Nah, itu yang membuat brandnya mereka itu kayak dikenal dan karyawannya senang untuk itu. Nah, itu yang membuat brand kita dapat menjual produknya, menyampaikan cerita tentang brand ini sampai terbuat atau brand ini diciptakan dan mungkin membuat orang-orang itu loyal membeli produk kita terus-menerus gitu. Jadi kita memperkuat juga relasi tadi untuk influencer, terus ke customer, terus juga ke yang lainnya untuk affiliate dan lain-lain. Kita juga menjebatani mereka untuk membeli produk atau memakai jasa kita. Nah, jadi ini ada tugas adik-adik.
tugasnya di forum seperti biasa untuk keaktifan adik-adik. Jadi setelah ini adik-adik dapat mengerjakan. Jadi pilih brand lokal aja ya nggak apa-apa. Yang memang adik-adik kenali. Nah, dengan konten yang menarik menurut adik-adik. Adik-adik kan suka lihat scroll-scroll TikTok atau scroll Instagram. Nah, itu konten yang menarik ini, em, yang mana yang adik-adik suka tonton? Brand apa? Satu, jawab aja brand. Misalkan tadi saya Wardah gitu ya, misalkan. Terus kedua, apakah konten tersebut mendorong pembelian atau hanya hiburan? Kalau saya membeli. Nah, kalau adik-adik hanya hiburan, tulis saja hanya hiburan. Strategi konten apa yang mereka gunakan oleh produk tersebut. Nah, strateginya adik-adik bisa lihat di sini. Sorry. Nih, strateginya yang strategi kolaborasi atau juga pakai strategi kolaborasi. Nih, dia pakai strateginya eh, influencer kah? Terus kemudian apa dia ulasan dari unboxing dan lain-lain atau dia pakai affiliate marketing. Nah, adik-adik bisa lihat eh, kira-kira dia itu mungkin endorse influencer ya udah pakainya influencer marketing. Nanti tinggal tulis aja atau pakai semuanya. Ya tinggal tulis semuanya. Gitu. Nah, ini jadi jawabnya brand lokalnya apa? Misalkan tadi saya Wardah. Brandnya saya pakai ini aja deh ya. Kalau ini nggak kebaca. Brand Wardah. Um, Analisis konten itu mendorong pembelian atau gimana? Konten hanya mendorong untuk hiburan. Misalkan contoh seperti itu, atau saya untuk membeli dan serta jelaskan strategi konten yang digunakan. Tra- Strategi konten berbasis storytelling dengan influencer, terus kemudian tadi apalagi gitu ya, dengan customer gitu ya, dan misalkan affiliate. Kan contohnya seperti itu. Adik-adik bisa tuliskan aja untuk seperti ini gitu. Misalkan adik-adik brandnya apa. Kemudian itu sebenarnya brand ini sampai kira-kira menurut adik-adik itu kontennya ini mendorong pembelian atau hanya hiburan. Terus kemudian jelaskan strategi konten yang digunakan untuk brand tersebut. Nah, adik-adik bisa pakai strategi yang lain di luar itu. Kan contohnya, bentar, em, seperti ini. Nah, ini kan ada strategi konten ya, ada 3C, kemudian ada untuk influencer marketing kah, mau pakai UGC kah, mau affiliate marketing kah, atau mau pakai storytelling kah, atau emotional connection gitu ya. Jadi sebenarnya strategi-strategi banyak banget gitu. Adik-adik bisa search aja, bisa pakai AI juga nanya kira-kira strategi apa ya untuk yang kayak gini kontennya. Nah, adik-adik bisa tanyakan yang menurut adik-adik ini relevan dengan adik-adik gitu. Jadi adik-adik pilih konten yang memang brand yang memang adik-adik kenali dan memang suka adik-adik tonton gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas praktiknya? Bisa di adik-adik? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, jadi nanti bisa dikerjakan singkat kan, cuma jawab dikit doang itu dari mungkin 3 titik ya.
apa brandnya yang kira-kira adik tahu, brand lokal yang adik-adik suka tonton. Kira-kira kontennya itu mau membuat adik-adik itu mau beli, merasa butuh produknya atau cuman ngibur aja, lucu, ketawa gitu. Atau juga untuk jelaskan strateginya. Jadi jelaskan setelah itu, oh saya hanya membuat saya merasa butuh nih, saya pengen beli jadinya gitu. Atau cuman menghibur adik-adik aja. Dan kemudian jelaskan strateginya. Nah, strateginya adik-adik bisa milih dari beberapa strategi yang udah ada di buku atau ada di materi, atau adik-adik bisa search lagi kira-kira strategi apa lagi dari suatu bisnis ini yang eh, memang make sense dengan si produk yang adik-adik tuh tonton gitu. Oke? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tulis di bawah kolom komentar saja kan Ibu. Iya, iya, di forum. Eh, Oke? Oke Ibu. Di forum nanti bisa dikerjakan ini karena masih jadwal perkuliahannya, jadi adik-adik bisa kerjakan, tapi bisa juga maksimal di em, 22 Mei gitu. Tapi sebelum liburan sebaiknya adik-adik udah kerjain ya. Cuma singkat kok jawabnya. Oke, Iya baik. Ibu. Mungkin minggu depan Aku saya jadian. kabari lagi. Minggu depan saya kabari lagi bahwa saya nggak bisa langsung seperti Zoom sekarang. Jadi nanti untuk download kehadiran download materi aja ya untuk unduh materi. eh, Nanti saya akan kabari lagi di grup. Jangan lupa ya unduh materi. Mohon maaf. Nanti saya share untuk link YouTube-nya untuk menjelaskan tentang UTS-nya. Gitu. Jadi nanti saya akan buat kisi-kisi, adik-adik nanti bisa pelajari yang kisi-kisi tersebut untuk UTS-nya. Gitu. Dan mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atau apalagi ada yang mau nanti Lebaran atau yang kemarin apa namanya lagi Isa Amasi gitu ya. Saya eh, ntar kita juga liburan lagi nih ya. Ya adik-adik semangat aja untuk perkuliahannya, kita lancarkan semuanya. Nanti saya untuk koreksi kembali ya. Mungkin nanti saya koreksi dari uji. Ini ada tugas sudah dikumpulkan semua kan? Atau ada yang belum? Udah Ibu. Udah Udah Ibu. ya. Oke, nanti saya udah koreksi. eh, Nanti nilainya saya share di mungkin setelah UTS, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat mana yang memang, oh iya nih saya nilai rata-ratanya udah oke atau belum, gitu. Jadi nanti mungkin kalau di ujian UTS saya masih ada kesempatan untuk adik-adik bisa untuk remedial UTS-nya. Tapi saya harap nggak ada remedial lah, gitu. Jadi nilainya sudah bagus semua. Makanya nanti saya kasih kisi-kisi agar adik-adik lebih fokus untuk belajarnya. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, terima kasih.